Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat akal, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam kejujuran dan amanah. Sahabat-sahabat Bawaslu yang saya hormati, kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Zaman di mana informasi bergerak lebih cepat daripada langkah kita. Bahkan lebih cepat dari pikiran kita. Hari ini, sahabat-sahabat, satu pesan singkat bisa menyebar ke ribuan orang. Satu potongan video bisa membentuk sebuah opini. Satu narasi bisa membakar emosi. Inilah yang disebut sebagai era disrupsi informasi. Disrupsi informasi bukan sekedar perubahan. Ia adalah perubahan yang mengguncang cara berpikir kita, cara kita menilai, bahkan cara kita mempercayai sesuatu. Dulu, kebenaran diuji dengan proses. Hari ini, yang viral sering dianggap paling benar. Yang ramai dianggap fakta. Sedangkan yang trending dianggap satu hal yang paling sah. Padahal belum tentu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Hujurat ayat 6, tentang pentingnya tabayun. Tentang supaya kita memeriksa terlebih dahulu dan mengklarifikasi setiap berita yang ada. Ayat ini turun lebih dari 14 abad yang lalu, tetapi terasa sangat relevan dengan kehidupan digital hari ini. Karena hari ini kita semua adalah penyebar informasi. Setiap status yang kita unggah, setiap komentar yang kita tulis, setiap pesan yang kita teruskan, dan semua memiliki konsekuensi. Pengawasan bukan tentang mencari-cari suatu kesalahan. Pengawasan adalah memastikan suatu kebenaran. Di tengah dunia yang penuh sensasi dan percepatan, godaan terbesar adalah tergesa-gesa. Cepat menyimpulkan, cepat memberi label, cepat menghakimi, padahal integritas menuntut ketenangan. Kebenaran tidak selalu ramai, tetapi kebenaran selalu kokoh. Pengawasan yang beretika harus berdiri di atas data, fakta, dan proses. Bukan tekanan publik, bukan opini viral, bukan sentimen sesaat. Karena ketika kebenaran dikalahkan oleh kecepatan, maka keadilan akan ikut tergelincir. Hadirin sekalian, dalam konteks pengawasan di era disrupsi informasi menghadirkan dua sisi sekaligus. Di satu sisi, teknologi membuka ruang transparansi. Masyarakat bisa melapor lebih cepat, bukti bisa terdokumentasi lebih mudah, partisipasi publik semakin luas. Namun, di sisi lain, informasi bisa dipotong, data bisa dimanipulasi, narasi bisa dibentuk untuk menggiring suatu opini. Disinilah etika menjadi sangat penting. Era digital sering melahirkan budaya trial by social media. Seseorang bisa divonis bersalah di ruang publik, bahkan sebelum proses klarifikasi berjalan. Padahal dalam prinsip keadilan, ada azas praduga tak bersalah. Keadilan bukan tentang siapa yang paling keras bersuara. Keadilan adalah tentang siapa yang paling benar berdasarkan bukti. Pengawas yang beretika harus mampu berdiri di tengah.
tidak condong karena tekanan politik, tidak goyah karena opini publik, tidak silau oleh popularitas. Karena ketika kita kehilangan keadilan, yang rusak bukan hanya sistem, tetapi kepercayaan masyarakat. Hari ini, satu klik bisa menjadi pahala, tetapi satu klik juga bisa menjadi dosa. Menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa melukai reputasi seseorang, bisa memecah belah masyarakat, bisa juga menjadi fitnah yang panjang. Dalam pengawasan, tanggung jawab digital berarti berhati-hati dalam menyampaikan informasi, tidak membuka ruang spekulasi, tidak menggiring opini, tidak memperkeruh suasana. Kita harus menjadi penjernih, bukan memperkeruh. Sahabat-sahabat Bawaslu yang saya hormati, sebenarnya inti dari etika pengawasan hanya satu: kesadaran bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Jabatan bisa selesai, masa tugas bisa berakhir, tetapi catatan amal tidak pernah berhenti. Di era disrupsi informasi, mungkin kita bisa mengendalikan semua arus berita, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa memilih untuk tenang saat yang lain gaduh. Kita bisa memilih untuk teliti saat yang lain terburu-buru. Kita juga bisa memilih untuk adil saat yang lain memihak. Dan yang paling penting, kita bisa memilih untuk menjaga nurani. Karena pengawasan yang paling kuat bukanlah kamera, bukan sistem digital, bukan juga aturan tertulis. Pengawasan yang paling kuat adalah pengawasan diri. Ketika hati hidup, integritas tumbuh. Ketika iman kita kuat, keadilan berdiri. Ketika akhlak terjaga, kepercayaan publik akan datang dengan sendirinya. Mari kita jadikan era digital ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai ruang untuk memperkuat transparansi, memperluas partisipasi, dan meneguhkan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan kita, menjaga jari-jari kita dari menyebarkan kebatilan, dan menjaga langkah kita dalam menegakkan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.